أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المسبح باللغات المختلفة المنعوت بما نعت به نفسه الموصوف بما أظم به قدسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد السادة بحر العلوم بحر الصفاءة سيد الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama mari kula kali panjenengan sedaya samiya memanjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena pada saat menika kula lan panjenengan sedaya masih diberi oleh Allah kekuatan untuk dapat menggunakan sisa umur kula kali panjenengan guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena kula kali panjenengan sedaya sudah mengakui sebagai umatnya, maka kita semua berkeinginan untuk hidup di dunia dengan bahagia dan lebih-lebih kelak dapat berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sendiri juga pernah menyabdakan, siapa di antara kalian yang paling dekat denganku nanti ketika di hari akhir? Maka beliau menyabdakan, aksaruhum alayya sholatan, yang terbanyak membaca sholawat kepadaku. Dalam arti kula kali panjenengan sedaya bisa jadi memperbanyak sholawat itu dengan zikir membaca sholawat, tapi bisa jadi juga yang dimaksud adalah perbanyak sholat sunnah kepada Allah. Karena ketika kula kali panjenengan melaksanakan sholat, maka setiap sholat itu pasti kita juga membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu yang harus disampaikan setiap kali khotib berada di atas mimbar adalah wasiatut taqwa lil mu'minin, pesan ketakwaan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kami berpesan khususnya pada diri kami pribadi, monggo kula lan panjenengan sedaya samiya meningkatkan takwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwasannya selaku umat Islam kita harus memahami sumber dari segala sumber hukum yang kita anut dalam agama ini, yaitu Quran dan hadis. Kita tahu dan mengenal bahwasanya Quran dan hadis bukan bahasa kita. Oleh karena itu kita harus juga memahaminya, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis yang kita tahu menggunakan bahasa Arab. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, banyak sekali kata-kata kalimat yang sering kita dengar. Bahkan
di antara kalimat itu ada kalimat atau kata man. Man di dalam Al-Quran itu disebut tidak kurang dari 861 kali menurut beberapa kitab Mu'jam li Thalabi Ayatil Quran. Man pertama kali disebut di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Man pertama kali disebut di dalam Al-Quran. Sebelum itu belum pernah di dalam Al-Quran ada kata-kata man yang secara jumlahnya diulang sebanyak 861 kali. Tidak seluruhnya di dalam Al-Quran itu man berarti manusia. Man di dalam Al-Quran itu juga artinya ada yang menunjukkan kepada Allah, sebagaimana ayat man khalaqas samawati wal ard. Bahkan man di dalam Al-Quran juga ada yang berarti malaikat, sebagaimana ayat yusabbihu lahu man fis samawat, membaca tasbih kepada Allah orang-orang yang di langit. Man di sini bermakna malaikat. Bahkan ada juga man yang bukan berarti Allah, tidak berarti malaikat, bahkan berarti hewan. Di antaranya Allah menyebutkan bahwasanya makhluk yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini, wa minhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba. Allah menunjukkan kepada kita di antara yang melata di muka bumi ada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dia berjalan dengan perutnya, berjalan dengan menggunakan dua kakinya, berjalan dengan menggunakan empat kakinya. Man yang di dalam Al-Quran ini bukan berarti manusia, tapi berarti hewan. Dan merupakan keajaiban di dalam Al-Quran, ternyata man yang disebut pertama kali di dalam Al-Quran itu seakan-akan mewakili karakter kula kali panjenengan sebagai orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan pertama kali man disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Allah menyebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara sekian banyak manusia ini ada orang, ini bermakna orang man di sini, orang yang mengaku menyatakan dirinya amanna billahi, beriman kepada Allah, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan sedaya orang yang sekarang ini berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk membranding dirinya agar orang-orang tahu bahwasanya dirinya adalah orang yang beriman. Kesana kemari dia tokohkan, figurkan dirinya agar orang-orang tahu bahwa ini loh saya adalah orang-orang yang beriman. Padahal Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, bisa jadi mereka bukan orang-orang yang beriman. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan sedaya yang bergaya sebagaimana orang-orang alim tapi sesungguhnya mereka tidak alim. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan sedaya yang bergaya seakan orang-orang soleh, kesana kemari diviralkan sebagai orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ayat ini diberitahukan orang-orang semacam ini mencoba menipu Allah, mencoba menipu orang-orang yang beriman yang lain, padahal sesungguhnya mereka tidak akan bisa menipunya, tetapi sesungguhnya menipu dirinya sendiri.
Betapa senangnya kula kali panjenengan sedaya kalau sekampung, sekeliling kita, bahkan seluruh penjuru dunia melihat diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita sangat ingin sekali untuk diakui orang-orang sekelilingnya sebagai orang yang bertakwa, orang yang paling soleh di hadapan Allah. Tapi padahal sesungguhnya kita mencari popularitas duniawi dan bahkan kita berusaha untuk mengeruk keuntungan dari model kesolehan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari cerita sahabat yang menjelaskan, nahnu julusun, ketika kita sama-sama duduk, natahaddasu fil masihid dajjal, bercerita tentang keadaan dajjal. Maka ketika kami sedang berbicara, berdiskusi dengan para sahabat yang lain tentang dajjal, maka Rasulullah keluar menemui kita. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang paling aku takutkan menimpa berhadapan kepada kalian lebih daripada kekhawatiran kalian terhadap datangnya Dajjal. Afala ukhbirukum ma akhafu alaikum indi min masyikhid dajjal. Fakulna bala ya Rasulullah, maka kami pun menyauti dan kemudian menjawab, enggih Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa yang paling engkau takutkan kepada diri kami lebih daripada Dajjal. Maka Rasulullah kemudian bersabda, faqala as-sirkul khafi. Rasulullah menyebut dengan kalimat, yang aku takutkan kepada kalian lebih daripada Dajjal adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Apa itu? Rasulullah menjelaskan, ayyusalliya ahadukum wa yuzayyina salatahu li ajli nadharir rajulin. Yang artinya ketika ada di antara kalian yang melaksanakan sholat kemudian ngepik no sholate, membaik-baikkan sholatnya khinan nadharir rajuli, karena harapan dilihat oleh orang lain. Betapa banyak kula kali panjenengan sedaya berhadapan dengan ibadah-ibadah yang semacam ini. Mereka ada yang belusukan ke sana kemari mendatangi para ulama pondok pesantren agar orang-orang tahu bahwasanya ini adalah orang baik, kemudian diharapkan kita memilihnya. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan sedaya berusaha untuk mendatangi fakir miskin dan di branding sedemikian rupa, diviralkan agar orang-orang tahu bahwasanya ini loh aku, orang-orang yang sangat dekat dengan wong cilik, menyantuni fakir miskin, penyayang terhadap semua golongan, ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimullah. Keadaan yang demikian inilah kula kali panjenengan sedaya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, sebagaimana kula kali panjenengan sedaya takut kepada datangnya Dajjal yang menggiring kula kali panjenengan sedaya tidak beribadah kepada Allah. Sesungguhnya yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah terhadap generasi kula lan panjenengan sedaya adalah kalau beramal kula kali panjenengan sedaya sudah tidak lagi memikirkan penilaian Allah, tapi hanya sebatas penilaian manusia. Tidakkah takut kula kali panjenengan sedaya bahwasanya kam min amalin yutasawwaru bi suratid dunya lakin bisu'in niyah sara min amal, lakin bi husnin niyah sara min amalil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil akhirah lakin bisu'in niyah sara min amalid dunya. Berapa banyak diantara ibadah kula kali panjenengan sedaya yang tampak modelnya, kita dapat mengenalinya, kita dapat melihatnya koyo-koyo amal akhirat, lakin bisu'in niyah, tetapi karena niatnya yang tidak benar, soro min amalid dunya, ibadah yang semacam itu hanya sebagai amal dunia belaka, tidak akan mendapat pahala kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
Ternyata eman yang pertama disebut Allah di dalam Al-Quran itu memperingatkan kepada kulolan panjenengan sedaya agar berhati-hati bahwasanya kita adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, meyakini hidup bukan di dunia saja. Maka ibadah kita jangan sampai ditelikung oleh iblis, bukan menjadi pahala kelak di akhirat, tapi hanya kita peroleh peruntungan di dunia ini belaka. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, eman yang paling akhir di dalam Al-Quran disebut di dalam surat Al-Qari'ah ayat 8, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini adalah eman yang berarti manusia yang paling akhir di dalam Al-Quran disebut oleh Allah. Setelah ini tidak ada kata-kata man lagi di dalam Al-Quran. Seakan-akan man yang disebut terakhir di dalam Al-Quran ini memberitahukan dumateng kula kali panjenengan sedaya keadaan orang-orang yang disebut oleh Allah dalam man yang pertama kali di dalam Al-Quran tersebut, yang artinya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sesungguhnya orang-orang yang ringan timbangan amalnya, maka sesungguhnya tempat mereka adalah di neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memang berusaha untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah, tapi kalau ibadah kula kali panjenengan sedaya bukan didorong oleh faktor keikhlasan karena Allah, bukan untuk mencari ridho Allah, hanya untuk mencari nama di antara manusia, maka ingatlah ibadah sing ketokane akeh kaya ngoten ma'asyiral muslimin, di sisi Allah bukan ibadah yang berat, tapi termasuk ibadah yang ringan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka sesungguhnya orang-orang yang ringan timbangan amalnya ini, maka ketahuilah bahwa tempat kalian adalah di neraka hawiyah. Berpijak dari dua, eman yang pertama dan eman yang terakhir yang ada di dalam Al-Quran ini, ma'asyiral muslimin, monggo kula kali panjenengan sedaya berusaha semaksimal mungkin agar amal ibadah kula kali panjenengan sedaya meskipun bisa jadi di mata manusia tidak dilihat sebagai amal akhirat, tapi kita yakin kalau memang niat hati kita ikhlas mencari ridho Allah, bisa jadi yang kita amalkan, yang kita kerjakan adalah bagian dari orang-orang yang kam min amalin yutasawwaru bi surati dunya lakin bi husnin niyah soro min amalil akhirah. Ada berapa banyak juga orang-orang yang beramal, bekerja, berbuat, kalau didelok potongane seakan-akan potongan amal dunia, tapi karena niatnya benar untuk memperoleh ridho Allah, dijalankan perbuatan itu meskipun dilihat orang lain seperti amal dunia, kalau memang niatnya benar maka akan menjadi amal akhirat. Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kula kali panjenengan sedaya perjuangkan agar ibadah kula kali panjenengan sedaya bukan hanya kelihatannya di mata manusia saja yang banyak, tapi hendaklah kula kali panjenengan sedaya berpikir bahwasanya ibadah kita adalah mutlak penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kula kali panjenengan sedaya nelongso kelak di akhirat karena melihat banyaknya amal-amal kula kali panjenengan sedaya di dunia dan diakui oleh sanak famili, tetangga dan teman-teman seakan-akan kula kali panjenengan sedaya orang yang banyak ibadahnya, tapi kalau noto atine gak bener kelak kita akan kecewa, ternyata di sisi Allah kita tidak mendapat pahala apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan singkat apa yang dapat kami sampaikan berbarengan dengan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nopo ingkang saged kula sampaikan kita semua diberi oleh Allah kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya bisa ngomong saja akan tetapi tidak dapat melaksanakannya? Sungguh Allah teramat murka apabila melihat hambanya yang hanya bisa ngomong saja akan tetapi tidak dapat melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu basyira wa nadhira, arsalahu bi'idhnihi wa syirajan munira, arsalahu min khini fatratin minar rusul makhafata ayyakula an-nasu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir faqad ja'ahumul basyiru wan nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amara bi amrin fihi bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi fa azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim bi rahmatika innaka Hamidum Majid ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma hlik mukharibina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.